Pada sesi ini kita akan mempelajari bagaimana nih cara membuat visualisasi data ekspor suatu negara ke negara lain menggunakan Rapid Miner. Sebagai informasi, Rapid Miner ini adalah tool yang sangat powerful ya, karena kita bisa membuat visualisasi, mengolah data, bahkan melakukan analisis-analisis data menggunakan metode-metode machine learning. Oke, langsung saja ya. Pada sesi ini kita khusus ingin membuat visualisasi data yang mungkin biasanya teman-teman mengerjakan menggunakan Excel, Microsoft Word, atau menggunakan Python dan lain sebagainya. Kali ini kita akan menggunakan Rapid Miner. Saya akan mengajarkan mulai dari mengimpor data, kemudian bagaimana melakukan visualisasinya. Langsung saja kita buka Rapid Miner. Tampilan pertamanya blank seperti ini. Kemudian klik import data. Jika datanya sudah dalam bentuk database, kita bisa hubungkan menggunakan database. Tapi karena data saya berupa file CSV, kita bisa klik my computer, kemudian pilih lokasinya di mana. Saya meletakkan di download. Kemudian kita ambil salah satu datanya, misalkan data ekspor CSV ini, kita klik next, kemudian kita klik next ya. Sebelum klik next kita sudah bisa melihat datanya nih. Ada negara asal, negara tujuan, HS code, nama produknya apa, tahun berapa, dan nilai ekspornya berapa pula. Kita klik next saja, karena data ini nanti masih bisa kita lihat ya. Kita klik next, kemudian kita klik next. Ini adalah nama filenya. Saya biarkan saja ya, dummy export. Kita klik finish. Oke. Baik. Di sisi kiri ada menu ya. Kalau teman-teman klik data, ya, data, maka kita bisa melihat apa-apa saja data yang sudah kita masukkan. Di sini saya punya sekitar 200 data dengan variasi ada negara asal, ada negara tujuan. Misalkan Indonesia ke Jepang, yang diekspor adalah jagung dengan HS code 1003 tahun 2021, nilai ekspornya sekian. Nah, visualisasi seperti apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa langsung lompat ke bagian visualization ya. Nah, kita bisa atur. Di sini ada plot type-nya ya. Plot type apakah kita ingin membuat line, kemudian apakah kita menggunakan spline, atau kita ingin menggunakan area ya. Jadi memang sangat banyak pilihan yang bisa kita lakukan menggunakan Rapid Miner. Bisa heat map, oke. Bisa juga stream graph, oke. Ada juga menu sunburst ya. Sunburst mungkin polanya tidak, susunan data tidak sesuai ya. Jadi kalau susunan data tidak sesuai, maka tidak muncul datanya. Pareto, nah kalau Pareto muncul ya. Oke. Yang paling umum kita lakukan adalah bar column. Oke. Nah, di sini ini salah satu jenis grafik yang sangat saya sukai karena dia berada dalam satu posisi ya, vertikal, kemudian di bagian sumbu X-nya adalah nama negara. Nah, kelebihan menggunakan diagram ini, kita bisa melihat proporsinya. Misalkan tahun 2023 itu adalah 36,9%, 2022 39,3%, 2021 23,8%. Jadi dari 3 tahun itu dia akan dijadikan satu kesatuan data ya. Jadi persentasenya dalam skala 100. Jadi kalau dengan gambar seperti ini kita bisa tahu, oh ternyata India itu sudah jelas kenaikannya adalah tahun 2023. Jadi bisa kelihatan. Tetapi saya bukan merekomendasikan jenis dari bar ini ya. Saya hanya menyampaikan dengan menggunakan Rapid Miner, kita bisa membuat visualisasi yang beragam, tidak monoton yang hanya bentuknya bar saja. Mungkin teman-teman ya sering seperti ini ya mungkin ya. Ini kita mouse tagging. Nah, teman-teman mungkin umumnya membuat chart seperti ini, bar chart. Jadi misalkan kita ingin melihat data yang tahun 2023 saja, kita klik ke 2023. Oke. Maka yang tahun 2022 dan 2021 dia akan ngeblur ya, dia tidak begitu dominan kelihatan. Kalau 2021 kita sorot 2021, maka yang akan lebih kelihatan adalah
yang berwarna biru. Jadi ini kelebihan dari RapidMiner ya. Mungkin aplikasi lainnya juga ada, tetapi nanti selanjutnya kita akan belajar bagaimana melakukan analisis. Nah, di mana kita melakukan pengaturan ini, teman-teman bisa ngatur di bagian ini. Ya, untuk value column itu kita tentukan ada nilai ekspor. Nah, ini file-filenya. Kemudian datanya kita agregat, ya. Kita bisa grup apakah berdasarkan negara tujuan atau HS code. Nah, kalau HS code kita juga bisa ya, tapi di sini saya lebih prefer menggunakan negara tujuan. Oke. Kemudian untuk color group, misalkan teman-teman ingin melihat berdasarkan HS code. Kalau grafik ini kan total ya. Jadi misalkan kalau tahun 2023 ini adalah total semua produk. Nah, kita bisa filter atau kita bisa sajikan dalam bentuk per HS code-nya. Nah, kita pilih di sini di color group. Di color group kita pilih HS code. Nah, jadi lebih menarik ya. Kita bisa tahu misalkan kita ingin lihat yang HS code 2002 2002 kita blok saja nih. Nah, kelihatan. Oh, ternyata yang paling tinggi itu adalah di UK gitu. Yang paling rendah adalah di India. Seperti itu. Misalkan kita ya ingin HS code ini yang 2001. Yang tertinggi itu sama nih antara Australia sama Prancis. Yang terendah itu adalah UK. Nah, jadi kita bisa melihat proporsinya masing-masing. Intinya menggunakan RapidMiner ya, kita bisa menganalisisnya meskipun secara deskriptif ya, atau sorry maksudnya ada analisis secara sederhana itu sudah bisa dilakukan. Nah, selanjutnya nanti di video kedepannya, selanjutnya maksud saya kita akan membuat tutorial RapidMiner bagaimana menganalisis data ini. Jadi tidak hanya visualisasi, tetapi kita akan melakukan analisis. Nah, menariknya semua metode dari machine learning itu sudah tersedia di RapidMiner ini. Oke, mungkin itu dulu ya. Saya memperkenalkan bagaimana kita bisa membuat visualisasi menggunakan RapidMiner. Saya kira sekian, terima kasih.